Halo, assalamualaikum. Akhirnya Tecno Camon 20 Premier 5G ini nyampe juga di Cimahi, dan ini mungkin jadi smartphone dengan storage 512 GB yang termurah ya, yang resmi di Indonesia sejauh ini. Harganya Rp5.999.000, sudah menggunakan layar AMOLED, konon juga sudah in-display fingerprint scanner, nanti kita cek. Dan RAM-nya 8GB ya, plus 8GB extended RAM atau MEMfusion namanya ya kalau di Tecno. Dan ini dapat gold winner di Muse Design Award 2023. Kita lihat seperti apa nanti desainnya. Tapi percaya sih, karena kan Camon 19 Pro aja desainnya memang kece banget ya. Dengan sensor Shift OIS, kamera utamanya 108MP ultra wide dan ada makro kamera juga. Kemudian 32MP untuk AI Shining Selfie. Layar AMOLED-nya 120Hz, ya betul, with fingerprint on display. Dimensinya adalah 6,67 inci. Rear kameranya tuh 50MP ya. Untuk yang wide-nya 108MP itu untuk yang ultra wide. Dan ada Octa Flash, ring flash. Nanti kita lihat. Yang pasti ini sudah NFC, sudah ada, 5G juga iya. OTG ada, dan baterainya 5000 mAh dengan flash charge 45W. Oke. Garansinya 12 plus 1 bulan. Oke, kemudian ada petunjuk pengguna. Dan ini kartu garansinya ya, buku garansi. Ya, betul, kartu garansi. Dan service centernya ada di Jakarta, flagship Car Care di Kuningan. Dan ada juga di Roximas. Sementara Bandung di Gardu Jati. Sisanya ada di Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Malang, Lampung, Aceh, dan Palembang ya. Pakai Calcare. Wow, mantap nih. Kenapa saya bilang mantap? Karena nggak polos-polos aja si casing bawaannya. Ini semi hard case ya. Hard tapi masih bisa ditekuk tuh si bagian belakangnya. Yang jelas bagian belakang ini lebih keras dibandingkan bagian pinggirnya yang hitungannya masih soft case ya. Tombol powernya tidak bolong, benar berarti in-display fingerprint scanner. Sisi bawah kayak gini, dan sisi atas kayak gini. Ini antara loudspeakernya stereo, dan tetap ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Tapi apakah nanti ada infrared blaster? Kita lihat. Wow, untuk harga segini dia ngasih ini. Ngasih earphone atau headset bawaan, tipenya half in-ear atau semi in-ear, terbuka kayak gini ya. Nggak ada tips karetnya. Dan jacknya atau colokannya Type-C, berarti smartphone-nya udah nggak pakai jack audio 3,5 mm. Kabel chargingnya dengan aksen orange kelihatan, tipe A ke tipe C ya, Type A to Type-C. Dan kita lihat voltase dari chargernya, apakah dia eksklusif untuk chargernya, itu harus dites. Tapi dia punya output di 5V, 2A, 10W atau 11V, 4,1A, 45W maksimal. Oke. Sekarang teman-teman bisa lihat nih, si back covernya ada pola kayak jaring laba-laba gitu ya. Apakah ini, harusnya ini kolaborasi sama Spider-Man berarti kan? Kayak gini, Tecno Camon 5G Premier ya, Tecno Camon 20 Premier. Dan ini ternyata yang dinamakan Octa Flash. Ada 8 LED flash yang melingkar membentuk cincin. Kemudian kameranya RGBW ya, sensornya, dan ada OIS. Nanti kita cek bener nggak ada ultra wide-nya. Kemudian di sisi kanan kita bisa lihat di frame-nya yang dibuat sepuhannya seperti chrome kayak gini. Tapi kayaknya sih masih dari bahan polikarbonat ya. Suhunya tidak mengikuti suhu ruang di Cimahi yang lagi dingin-dinginnya ini. Ada tombol power dan volume up dan volume down dipisah ya. Tapi mungkin mekanisme di dalamnya tetap rocker bisa jadi. Dan di sisi atas ya, ini mikrofon kedua. Dan ini adalah speaker grill ya, jadi tidak punya infrared blaster. Desainnya sendiri kotak, frame-nya lurus sekali. Dengan sentuhan ala-ala metal, tapi bukan. Tapi back cover-nya ini, feels-nya, kulitnya bagus. Tapi kemungkinan Vox leather kali ya, untuk bahannya sendiri. Nah, di sisi bawah ada speaker grill dari kanan. Kemudian di tengah port Type-C, mikrofon utamanya di sini, mikrofon utamanya. Dan ini adalah SIM tray-nya. Dari tadi, oh iya dari sini ternyata ya, SIM tray-nya kita lupa. SIM tray ejectornya. Dan kita akan lihat apakah, kayaknya sih tebakan saya dual SIM saja tanpa
slot micro SD, kan udah 512 GB. Tuh, betul. Sandwich dan hanya 2 slot nano SIM card. By the way, si layar depannya ini sudah terpasang anti gores bawaan, walaupun anti goresnya kayak berbentuk huruf V gini di bagian kamera depannya, tapi ini sudah pakai punch hole kamera ya, kelihatan ya, dengan layar AMOLED 120 Hz dan kayaknya di depan sini ada flash deh, ya, untuk membantu selfie. Dan saya akan setup dulu, tunggu sebentar ya. A few moments later. Ya, sudah selesai setupnya dan kita akan masuk ke iOS 13.0.0 home screen-nya. Based on Android 13, iOS Launcher is setting your desktop. Oke, sudah selesai. Dan kayaknya wallpaper-nya perlu saya ganti karena terlalu silau di video kali ini ya. Karena ini bezel pinggirnya tipis banget. Atas dan bawah tergolong simetris ya. Lebih tebal sedikit dibandingkan pinggir, tapi segini sangat tipis sih, apalagi buat level harga 6 juta kurang 1000 ya. Oke, brightness-nya sudah turun dan bagus, nggak flicker ya. Sedikit kali ya, flicker dikit ya. Sambil barusan nunggu pesawat lewat dulu suaranya. Kemudian kita akan lihat untuk storage dan juga software information-nya. Pertama storage dulu kali ya. Dari 512 GB kepake berapa nih? Kepake hanya 25,77 GB. Jadi free-nya adalah, saya susah ngitungnya nih. Kurang 14, 486,23 GB kali ya. Bener nggak? 486,23 GB itu gede banget asli. Dan itu sudah termasukkah dengan, ya, Memfusion-nya sudah nyala 5 GB. Kemudian Android 13 dengan security update-nya di 5 Maret 2023. Saya belum menyalakan Wi-Fi, jadi di video ini kita nggak ngecek software update-nya ya. Sekarang kita lihat untuk kameranya. Betul, ada ultra wide 0,6 kali wide angle dan bisa memilih mode 108 megapiksel buat ultra wide-nya. Ini konfigurasi kameranya unik juga ya. Ultra wide-nya justru yang punya resolusi paling tinggi. Dan bisa zoom 2 kali juga 50 megapiksel. Jadi kalau di zoom sekali dan 2 kali pakai lensa yang sama, yaitu lensa utamanya 50 megapiksel ya sensornya. Lalu kita lihat mode lengkapnya. Oh, udah nggak bisa di swipe dari sini ke atas ya buat munculin mode lengkap. Jadi harus dari sini, yang garis 3 itu. Tapi itu pun more ya. Jadi kalau mau lengkap kita harus lihat dari sebelah kiri dulu. Slow motion bisa 120 fps sampai 960 fps. Sementara video ada mode stabilization. By default dia menyala ya, ultra steady. Kemudian itu berjalan di Full HD 30 fps. Dan dia bisa sampai 4K 30 fps, tapi ultra steady-nya pasti mati. Sementara kalau kita coba nyalakan ultra steady-nya dan pindah ke frame rate 60 fps, dia juga mati ya. Jadi ultra steady hanya berjalan di Full HD 30 fps, tapi dia punya opsi juga buat merekam di frame rate yang lebih tinggi di Full HD ya resolusinya. Oke, kalau kamera depan gimana? Sama kah? Oke, bisa Full HD 60 fps juga dan bisa 2K. Jadi resolusi tertinggi buat kamera depan di 2K 30 fps dan ada ultra steady juga sama di Full HD 30 fps dan kerasa lebih nge-crop ya buat wajah saya. Kemudian ada iCam alias kamera utamanya buat foto. Ada mode portrait. Di sini kita bisa lihat ada pengaturan level bokehnya. Kemudian ini AI. Bisa slim body, slim head. Ini kamera super jahat berarti ya. Bisa bikin yang bodinya tebal jadi tipis, jadi lebih kurus. Dan ini buat wajah. Smooth skin, scene color, slim face. Wah, ini mah tipu-tipu banget nanti hasilnya ya. Tapi kalau nggak mau ya bisa dimatiin juga. Bisa tuh no effect, kemudian ini no effect juga. Tinggal efeknya buat bokehnya aja. Bisa ya. Kemudian portrait buat kamera depan juga bisa. Super night, kamera depan juga bisa. Belakang apalagi. Dan sisanya ada mode time-lapse, dual video, sky shot, pro, AR shot, dokumen, super makro, dan panorama. Jadi ultra wide ada, super makro ada. Dan sky shot ini buat ngeganti background langit ya, biar lebih dramatis. Teman-teman kalau udah nonton review Canon 19 Pro, keren-keren deh hasil sky shot-nya ini. Kemudian untuk Pro kita lihat, ya untuk Pro ini bisa manual exposure, autofocus bisa single, continuous, dan manual. Kemudian white balance, dan ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik ya. Cuma sayangnya Pro ini nggak bisa buat rekam video. Kalau buat kamera depan juga nggak bisa. Oke,
Ya, oke, kita tunggu sedikit meredup layarnya. Ini dia Tecno Camon 20 Premier 5G di harga Rp5.999.000. Dia sudah membawa storage 512 GB dengan RAM 8 GB plus memfusion atau virtual RAM 8 GB lagi. Layarnya Full HD, AMOLED 120 Hz 6,67 inci dengan bezel yang cukup tipis dan kamera depan berupa punch hole seperti itu. Sudah ada in-display fingerprint scanner juga. Tadi saya lupa, nggak munculin nih. Gagal. Oke, yang kedua instan sekali. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya, biar adil. Dan yang menarik adalah ada lensa ultra wide dengan sensor 108 megapiksel. Semoga ini artinya detail di lensa ultra wide bisa dipertahankan biar hasilnya keren banget. Ya, pokoknya yang tertarik dengan smartphone ini bisa cek link di deskripsi. Siapa tahu lagi ada budgetnya atau ada rezekinya dan pengen dapetin storage 512 GB di harga termurah saat ini ya. Untuk reviewnya tungguin aja, semoga saya bisa buatkan dalam waktu cepat karena smartphone-nya udah harus saya balikin segera ya habis ini ya. Oke, gitu aja berarti untuk unboxing-nya. Thanks for watching ya guys. Dari Kota Cimahi, Pak Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.